Sobat Inko. Balik lagi bareng sama Minko Dan aku Ega. Hai Sobat Inko. di podcast Minko Edukasi Kesehatan Podcast. Di episode sebelumnya kita juga udah bahas seputar zat besi, terus penting gak sih yodium. Dan di episode sekarang itu gak kalah penting, kita bakal ngebahas permasalahan yang terjadi di Indonesia. Permasalahan ya, itu masih banyak banget kasusnya yang terjadi di Indonesia. Nah, permasalahan ini juga masih menjadi salah satu PR yang harus ditanggulangi. Karena menurut WHO sendiri, untuk kasus ini tuh harusnya ada di bawah 20%. Tapi di Indonesia sendiri masih di atas 20%. Dan aku sempat baca ya, angka persentase masalah ini tuh mencapai 24,4%. Yang pasti ini adalah permasalahan yang juga sebagai kaca ya untuk kita sebagai calon ibu, untuk para ibu yang ibu baru atau ibu-ibu yang akan terus selalu harus belajar. Dan yang pasti PR juga untuk komunitas. Benar banget. Jadi ini tuh sebenarnya PR bersama ya jadinya ya. PR bersama nih harus ditanggulangi itu bersama-sama. Tapi kayaknya Sobat Minko udah pada penasaran dulu apa sih kasus apakah ini kasus Apa sih ini yang menjadi PR dan masalah yang terjadi di Indonesia ini? Kita bahas seputar stunting. pasti Sobat Minko tuh udah sering dengar ya atau ini pernah baca gitu mengenai stunting, tapi kita akan memberikan coba pemahamannya tuh lebih mudah untuk mengerti sama Sobat Minko juga. Apa sih itu stunting? Ini akan dijawab oleh Ega. Oke, stunting itu diartikan di mana keadaan anak itu tingginya itu tinggi badannya di bawah tinggi badan anak seusianya. Nah, hal ini disebabkan karena adanya kekurangan gizi kronis yang berlangsung lama. Itu biasanya berlangsungnya itu dari masih di dalam kandungan sampai 1000 hari pertama kehidupan si anak kita. Oh, jadi permasalahannya tuh bisa terjadi sebelum anak itu lahir ya? Berarti dari si ibunya sendiri nih. Cocok bagi buat para Sobat Minko yang sedang Persiapan kehamilan ataupun sedang hamil ataupun si bayinya itu udah lahir gitu kan. Emang itu kan awal dia kehidupan ya, yang pasti tuh kita jangan salah memberikan asupan ya kan untuk mereka yang baru ke dunia agar kehidupannya tuh bisa lebih baik ya kan. Jadi ya sebagai manusia Pak, ibu itu kan emang rumahnya anak, rumah pertama anak sekaligus juga sekolah pertamanya anak. Jadi anak itu semua itu tergantung dari orang tua. Dan yang pasti kan permasalahan itu tidak mungkin ada kalau tidak ada penyebabnya ya kan. Pastinya di sini yang jadi pertanyaan utama juga dari Sobat Minko, apa sih penyebab stunting? Gimana nih biar kita tahu kapan itu pernah stunting atau enggak? Kita bahas dulu kali ya penyebabnya. Gimana sih enggak penyebab anak itu jadinya terkena stunting? Oke, kalau penyebab yang pertama itu adanya pola asuh yang kurang baik nih Kak dari orang tua. Kayak misalnya pemberian ASI yang tidak secara eksklusif, terus pemberian MPASI yang tidak sesuai, terus juga bisa juga dikarenakan orang tua nih absen nih dari posyandu. Posyandu itu kan sebenarnya tempat kita untuk mengetahui si perkembangan anak tiap bulannya. Nah, kadang masih ada orang tua yang suka absen atau bolos lah ya ke posyandu. Terus yang penyebab kedua adanya kurangnya nih layanan kesehatan, kayak misalnya kurangnya edukasi dari hamil nih, misalnya nggak ada pembagian pil penambah darah, terus asam folat untuk si ibu saat hamil. Terus juga bisa juga terjadi karena aksesnya terlalu jauh kita dari rumah sakit atau bidan, apalagi di desa-desa kan. Kalau misalnya mau ke rumah sakit, mau ke bidan itu biasanya jarak tempuhnya jauh. Itu juga menjadi salah satu penyebab terjadinya stunting ini. Oh gitu, maybe alasan mereka absen tuh karena terlalu jauh, dan itu bisa jadi salah satu PR dari pemerintah sendiri ya untuk memperbanyak layanan kesehatan agar yang tempat tinggalnya berada di daerah pelosok
itu bisa mendapatkan layanan kesehatan Iya. untuk mengatasi yang namanya stunting ini, ya kan? Karena ternyata emang posyandu itu salah satu hal yang penting banget ya untuk kita bisa mengecek. Karena kalau misalkan anak udah terkena stunting kan juga jadi satu hal yang menyedihkan juga untuk masa depan sendiri. Oke, tadi udah kedua penyebab. Sekarang yang ketiga ada apa penyebab yang lain? Ada. Nah, yang ketiga ini kurangnya akses makanan bergizi. Oh, gimana tuh maksudnya kurangnya akses? Ya, karena kan makanan bergizi itu kan masih tergolong mahal ya. Jadi biasanya ada beberapa keluarga yang nggak bisa mengadakan makanan bergizi ini di dalam keluarganya. Kayak gitu. Terus ada lagi nih yang keempat, penyebab keempat itu kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Karena kalau kurang sanitasi dan hygiene itu dapat menyebabkan terjadinya infeksi pada anak. Sementara kalau terjadi infeksi, si anak kan membutuhkan asupan 2 kali lebih banyak. Nah, kayak gitu. Oh, jadi kayak gitu ya. Jadi 4 penyebab tadi itu salah satunya yang bakalan bisa menyebabkan anak terkena stunting. Yang pasti, aku jadi penasaran. Di umur berapa sih kita tuh tahu anak kita tuh terkena stunting atau enggak gitu loh. Setelah penyebab yang tadi kamu sebutin tadi, kayak salah satunya. Oke, kita tuh bisa tahu anak kita tuh terkena stunting kalau tuh di usia 2 tahun dengan perhitungan Z-score. Nanti dari hasil penilaian dari si anak nanti akan dikategorikan dengan menggunakan standar atau ambang batas yang telah ditetapkan oleh pembentukan kita. Nah, kalau untuk anak yang dikategorikan stunting itu ada di kategori di bawah di ambang batas -2. Oh gitu, jadi pengukurannya itu tadi ambang batas itu -2 ya untuk anak yang terkena stunting. Kalau misalkan anak yang normal itu gimana pengukurannya? Nah, bisa kalau bedain? oke, kalau untuk anak normal sendiri dia di ambang batas itu -2 sampai +3. Tapi kalau udah di bawah -2 maka dia dikategorikan stunting lagi. Oh gitu, jadi dari umur 2 tahun pengukuran juga tadi dari Z-score agar kita tuh mengetahui anak kita tuh terkena stunting atau enggak. Solusi tepatnya kalau misalkan maybe ibu itu mau pencegahan gitu kan, yang mau tahu anaknya itu gimana sih apa namanya pertumbuhannya, satunya dengan tadi ke posyandu sobat Minko. Makanya jangan absen yang namanya posyandu. Karena tadi ada penyebabnya, pasti ada yang disebabkan alias dampak anak terkena stunting. Gimana tuh gak dampaknya? Bisa Sendiri. Jadi kalau untuk dampaknya sendiri ini stunting itu dapat berdampak sampai si anak ini memasuki usia dewasa nih Kak. jadi berlangsung lama ya? Iya benar banget. Makanya ini tuh stunting masih menjadi PR pemerintah karena nantinya akan mempengaruhi SDM kita sendiri. Oh bener juga ya. Nah, dampaknya itu dibagi menjadi 2 nih. Ada dampak jangka pendek dan juga dampak jangka panjang. Di mana dampak jangka pendek ini meliputi kayak penurunan kecerdasan otak anak, terus adanya gangguan metabolisme, dan juga tadi adanya gangguan pertumbuhan fisik. Jadi fisiknya berbeda dengan anak yang seusianya. Nah, untuk dampak jangka panjangnya, untuk dampak jangka panjangnya sendiri itu anak itu mengalami namanya penurunan kognitif. Terus juga adanya karena tadi jangka pendek ada gangguan metabolik, nanti itu kedepannya akan membuat si anak ini memiliki resiko untuk terkena penyakit degeneratif. Tadi tuh dampaknya salah satu hal yang sangat menepis dada sekali ya sih kalau misalkan kita lihat dampaknya gitu. Kalau misalkan pencegahannya sendiri nih, tadi kan udah penyebabnya, terus dampaknya, pencegahannya tuh gimana sih caranya biar kita tuh bisa lebih aware lagi agar anak kita tuh bisa terhindar dari yang namanya stunting. Karena ini tuh lumayan PR yang benar-benar PR ya, PR banget bagi pemerintah, tapi buat ibunya sendiri, para sobat Minko yang lagi belajar dan pengen mengetahui gitu. Gimana sih cara kita tuh mengatasi yang namanya stunting ini? Oke, kalau untuk mengatasi aku mau bahas kita dari pencegahan dulu ya. Oke. Karena sebenarnya lebih baik mencegah nih guys daripada mengobati ya. Iya benar sih. Nah, untuk pencegahannya nih Kak, dari pemerintahan itu udah membuat intervensi gizi. Oh, Jadi ada 2 juga nih, dibagi 2 nih, intervensi gizi secara spesifik dan juga intervensi gizi secara sensitif. gimana tuh maksudnya? Oke, yang spesifik itu
yang spesifik langsung ditargetkan ya. Ini pertama targetnya untuk ibu hamil kayak yang tadi udah aku sebutkan ya, kayak mengkonsumsi tablet penambah darah, terus juga mengkonsumsi asam folat, itu kan nanti disediakan oleh layanan kesehatan. Terus yang kedua itu tuh targetnya untuk ibu menyusui dan untuk anak usia 0 sampai 6 bulan, dimana diedukasi nih gimana si ibu untuk memberikan ASI eksklusif, karena gizi yang dibutuhkan oleh anak dari 0 sampai 6 bulan itu cuma ASI. Benar sih, benar banget. Nah, tapi kadang ada orang tua yang memberikannya tuh di luar ASI. Terus sekarang mereka juga nggak tahu nih ada yang namanya kolostrum, kayak ASI yang karena kurang dari dulu dia melakukannya tanda kekinian. Itu biasanya kalau orang dulu ya itu tuh dibuang Pak, karena dianggapnya itu kotor gitu, padahal sebenarnya itu yang mengandung tinggi zat gizi untuk anak. Jadi prioritas pertama ya untuk si Iya, anak benar sebenarnya banget. saat dia lahir ke dunia gitu. Nah. Itu perlu digaris bawahi sobat Minko, kalau tadi jangan sampai dibuang. Yang pasti itu jadi vitamin pertama. Terus selanjutnya itu target selanjutnya adalah untuk ibu menyusui untuk anak usia 6 bulan sampai 2 tahun. Dimana usia ini kan udah dilakukan pendampingan, pemberian pendamping ASI. Nah biasanya tuh ada orang tua yang memberikannya itu belum sesuai, makanya perlu dilakukannya si edukasi tadi. Terus secara spesifik ya. Nah, kalau dari sensitif ini biasanya itu dari pemerintahan itu melakukan namanya edukasi kesehatan, itu dari untuk ibu yang sebelum menjadi ibu nih, sebelum menjadi ibu untuk gizi remaja ya, terus juga untuk anaknya, terus juga adanya jaminan kesehatan persalinan, terus juga memastikan adanya akses air bersih, sanitasi dan hygiene. Terus juga nih bisa nih Kak dari fortifikasi pangan. Fortifikasi pangan itu maksudnya gimana? Jadi fortifikasi pangan itu ada penambahan bahan-bahan tertentu dari vitamin mineral itu ke dalam makanan. Oh, seperti itu. Dan ini sepertinya emang bukan cuma PR per orang ya, tapi PR dari segala macam yang emang langsung terjun ke penanganan si stunting ini ya. Ibu, pemerintah, dan lingkungan sekitar yang harus mendukung gitu. Makanya ini tuh menjadi sebenarnya bukan PR perorangan kayak Minko tadi bilang, itu kan menjadi PR semuanya. Kita kan harus bekerja sama untuk menanggulangi stunting ini. Jadi buat sobat Minko, para ibu baru atau ibu pokoknya para ibu tetap semangat, tapi jangan lupa untuk tetap memperhatikan yang namanya gizi dan asupan si kecil gitu kan. Tapi jangan lupa juga memperhatikan asupan gizi kalian selama kehamilan. Betul. Terus jangan bolos-bolos juga ke posyandu ya. Benar, jangan bolos ya sobat Minko. Oke, tadi kan yang disebutin tuh pencegahannya ya, pencegahan yang pertama tadi. Kalau misalkan cara mengatasinya gitu. Oke, untuk cara mengatasinya sendiri ya dari si anak itu harus bisa catch grow ya. Dia harus bisa ngejar pertumbuhan anak normal lainnya. Itu kayak gimana caranya? Gimana tuh caranya? Itu gimana caranya ya? Nah, tentu aja itu dari asupan si anak. Oh gitu. Berarti emang dari makanannya itu emang harus Diperhatikan kembali. ya. Iya. Maybe para ibu bisa menonton video tadi seputar kayak makanan Banyak banget sekarang juga udah banyak suka yang ngobrolin ya, lebih ke buku yang persiapan FASI, terus dari tahap itu udah banyak banget buku yang bisa
karena maybe aja Menkes ini Iya, akan menjadi jawaban dari setiap pertanyaan dalam satu quiz yang kita berikan. Makanya ditonton terus dari episode 1, episode 2, dan episode 3-nya yang sekarang nih Sobat Miko. Ada pesan nggak? Pesan para ibu? pesan untuk para ibu-ibu ya. Pertama ya, kita harus mempersiapkan kandungan jangan cuma apa ya, aku pengen punya anak dari kayak gitu aja ya. Jadi kita harus mempersiapkan sebelum kehamilan ya. Pertama, yang kedua kita juga harus mempersiapkan saat kehamilan, kayak tadi konsumsi asam folat, terus besi gitu. Terus yang ketiga itu ibu di sini, bunda-bunda di rumah, bunda-bunda sayang, karena kalian pasti ibu tuh udah tahu yang terbaik di kamu. Makanya kita sama-sama yuk kita jaga, kita tahu perkembangan anak dengan menjadi posyandu. Terus yang ketiga keempat, yang pastinya pemilihan makanan ya, untuk memperhatikan pemilihan makanan untuk kita dan juga anak kita. Gitu Sobat Miko. Semoga video kita hari ini, pembahasan kita hari ini jadi bermanfaat buat Sobat Miko yang sedang dalam pertanyaan dan pengen lebih mengetahui lagi tentang stunting ini ya nggak sih? Nah, ya semoga juga pembahasan kita hari ini bisa dimengerti dan juga dipahami oleh para calon ibu dan juga Jadi dan Sobat Miko, sampai ketemu lagi di acara Menkes selanjutnya. Miko pamit. aku juga pamit.